Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bertemu lagi dalam program Ranah Diplomasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana persahabatan Indonesia dengan negara di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN, yakni tepatnya dengan Kamboja. Kita akan bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Bapak Santo Darmo Sumarto, yang sudah bergabung. Selamat bergabung, apa kabar Pak Dubes? Terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih banyak atas undangannya untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini. Sehat-sehat kita semua di sini, saya dan teman-teman dari KBRI Phnom Penh. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih karena Pak Dubes sudah bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan di Phnom Penh sana. Dengan senang hati. Iya, mudah-mudahan cuaca semua mendukung Pak ya. Mudah-mudahan agak sedikit mendung di sini, tapi mungkin karena kemarin panas jadi ya mendung juga lumayan lah, ganti-ganti udara sedikit. Iya, baik. Ya, bicara tentang persahabatan dan hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja. Ini kan sudah lama sekali ya Pak ya. Kalau sampai hari ini berarti sudah 65 tahun, betul Pak ya? Betul, tahun ini kita merayakan ulang tahun ke-65 hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kamboja. Dan hubungannya itu sebenarnya dimulai sebelumnya, 2 tahun sebelumnya sudah ada kontak erat, tapi kemudian baru tahun 59 itu diresmikan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kamboja. Perjalanannya cukup panjang? Pasti. Ya, perjalanan cukup panjang karena memang kan di tengah-tengah itu terjadi perang bersaudara di Kamboja. Oh ya. Yang menyebabkan akhirnya perwakilan kita terpaksa ditutup itu dari tahun 75 sampai 91. Baru kemudian akhirnya kita kembali lagi ke Kamboja bersama dengan PBB. Dan kebetulan kan Indonesia itu memainkan peran penting ya terkait dengan perdamaian di Kamboja. Yang kita kan yang menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting yang sebagai salah satu forum awal yang kemudian untuk menuju ke proses perdamaian di Paris, konferensi perdamaian di Paris. Jadi ya memang kita perannya banyak di Kamboja ini terkait dengan perdamaian di sini, dan itu masih menjadi sumber untuk kita terus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Kamboja. Baik. Meskipun ada dinamika-dinamika yang berkembang di dalam negeri masing-masing, tetapi persahabatan kedua negara ini tetap bisa terpelihara dengan baik Pak ya sampai hari ini. Betul ya. Memang kalau di tahun 50-an itu kan kedekatannya itu tersimbolkan oleh kedekatan antara Presiden Soekarno dan Raja Sihanouk waktu itu kan. Iya. Konferensi Asia Afrika dan lain-lain itu disitulah kelihatan adanya kedekatan antara masyarakat Indonesia dengan Kamboja. Tapi pasca perang bersaudara di Kamboja ini malah justru para peacekeepers kita, para penjaga pasukan perdamaian kita yang jumlahnya waktu itu hampir 4.000 di Kamboja ini. Waktu tahun 93 itu pasca Peace Conference itu ya UNTAC itu hampir 4.000 pasukan perdamaian kita yang hadir di Kamboja. Nah itu juga diterima dengan sangat baik oleh masyarakat sini, dan mereka lah yang dianggap sebagai pihak yang benar-benar sebagai pihak yang netral ya, dan menjaga perdamaian di Kamboja, dan yang kita dapatkan sampai sekarang ini. Baik. Pak Dubes, kalau dari sisi hubungan bilateral ya antara kedua negara, dari kedua pemimpin, kemudian juga sejarahnya cukup baik begitu sampai hari ini, begitu juga dengan pemerintahan kedua negara. Nah, bagaimana dengan antar warga kita, people to people-nya? Ya. Kalau antara people to people itu yang kita berusaha untuk tingkatkan. Memang terdapat sedikit drop off ya, terutama di kalangan generasi muda kita. Baik itu generasi muda Indonesia ataupun generasi muda Kamboja, memang kurang begitu saling mengenal. Kalau misalnya kita bicara mengenai tadi sejarah Indonesia dan peran Indonesia dalam perdamaian di Kamboja, itu biasanya teman-teman orang Kamboja yang umurnya di atas 40 bahkan di atas 50 baru tahulah, karena mereka mengalami sendiri itu kan proses tersebut dan kehadiran para pasukan perdamaian Indonesia di Kamboja. Tapi untuk generasi muda, istilahnya millennials dan Gen Z-nya itu ya, mereka kurang mengenal Indonesia karena kan mereka lebih cenderung untuk membaca
koran, mengikuti sosial media Barat ataupun dari Tiongkok, dari mana-mana gitu, tapi tidak dari Indonesia. Jadi berita yang mereka baca mengenai Indonesia adalah berita dari pers Barat, dan kadang-kadang tentunya berita yang dari pers Barat itu tidak reflektif terhadap situasi dan kondisi yang sebenarnya yang ada di Indonesia. Ya. Sebaliknya juga sama, orang Indonesia juga tahu Kambojanya semuanya dari berita yang ada dari media Barat, dan itu kadang-kadang tidak begitu positif ya menggambarkan Kamboja yang sekarang ini. Baik. Ya, padahal kita dalam beberapa dekade terakhir kan hubungan Indonesia dengan negara kawasan ini sangat harmonis sekali begitu ya, memperkuat terus. Mudah-mudahan juga ke depannya ada upaya-upaya Pak dari kedutaan untuk mempererat Betul ya, kedua negara. memang betul Pak, kita memang harus lebih memperkuat kemitraan kita di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan, dan itu yang memang sekarang sedang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh berbagai institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Kita memberikan cukup banyak beasiswa kepada para pelajar dari Kamboja, tidak hanya beasiswa dari pemerintah Indonesia ya, tetapi juga beasiswa dari kampus-kampus di Indonesia. Bahkan banyak warga negara Kamboja yang beragama Islam yang mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di madrasah di Indonesia gitu. Jadi balik-balik ke Kamboja, mereka tidak hanya berbahasa Indonesia tetapi bahasa Indonesia dengan logat Jawa. itu ada ya, tapi Pak, ya. ini yang perlu diperbanyak Pak, masih kurang, dan ini masih memang pekerjaan PR kita yang perlu kita lakukan di KBRI. Pak Dubes, saya ada catatan ini, tahun lalu Indonesia Kamboja kan sepakat ya untuk mengembangkan situs budaya seperti Angkor Wat dan Borobudur ya, sebagai bagian dari program ASEAN Single Destination. Nah, bagaimana progresnya saat ini? Ini sudah ada beberapa percakapan, tidak hanya di level G2G, baik itu G2G pusat ataupun G2G daerah ya. Kita tahun lalu memfasilitasi beberapa kunjungan dari Pemprov juga Jawa Tengah ya untuk berkunjung ke sini. Tapi juga selain itu juga ada interaksi di level business to business. Memang sedang coba diupayakan pengembangan paket-paket destinasi bersama Angkor Wat dengan atau Siem Reap dengan Jogja dan Borobudur. Nah, ini kita melihat kemungkinan akan ada penantangan MOU khusus di bidang ini B2B untuk paket-paket tersebut dalam waktu dekat ini. Selain itu memang kita sedang berusaha untuk lebih meningkatkan konektivitas antara Indonesia dengan Kamboja. Saat ini cuma ada pesawat langsung itu dari Phnom Penh ke Jakarta. Tapi belum ada tuh dari Siem Reap either ke Jakarta ataupun ke Bali. Nah, ini yang perlu kita kembangkan supaya Siem Reap lebih accessible untuk orang Indonesia, dan juga either Bali atau Yogyakarta lebih accessible bagi masyarakat dari Kamboja. Jadi ini yang kita coba untuk dorong saat ini untuk semakin meningkatkan pariwisata. Kalau ketertarikan sih sangat tertarik. Orang sini sangat tertarik dengan Bali, sangat tertarik dengan Borobudur. Tapi kadang-kadang itu bingung bagaimana how to get there. Oh iya. Harus ada konektivitasnya, harus disambungkan ya. Betul. Ya, Pak Dubes, dalam bidang ketahanan pangan tadi di awal Pak Dubes sudah menyinggung bahwa Kamboja ini adalah negara agrikultur ya, sama dengan kita ya. Nah, ini kan isu global juga arahnya ke ketahanan pangan. Apalagi kita, Presiden Prabowo juga sudah menegaskan soal ketahanan pangan ini harus secepatnya kita wujudkan begitu, swasembada pangan dan lain-lain. Nah, ini bagaimana kerjasama dengan negara ASEAN, terutama khususnya dengan Kamboja ini Pak? Saya rasa sebenarnya terdapat peluang yang sangat besar bagi kemitraan antara Indonesia dengan Kamboja untuk ketahanan pangan kedua negara. Saya katakan ini karena kalau di Kamboja itu setiap tahunnya mereka itu menghasilkan hampir 12 juta ton padi, yang mana itu hanya kurang dari 50% digunakan oleh masyarakat Kamboja. Jadi artinya sisanya itu lebih dari 50% itu diekspor oleh mereka. Nah, diekspor ini kebetulan yang dapat untung itu adalah negara-negara tetangga kan ya. Nah, bagaimana caranya Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan terkait dengan hal ini? Tentunya artinya harus ada kemitraan yang sifatnya mungkin lebih mendalam. Maksudnya harus ada kemitraan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa berpartisipasi dalam rantai pasok produksi beras di Kamboja untuk memastikan bahwa beras yang kita beli dari Kamboja juga harganya kompetitif, bagus, dan memang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.
Kita baru aja mulai mengimpor beras dari Kamboja itu tahun lalu, dan tahun ini juga ada impor dari Kamboja, tapi angkanya masih cukup kecil, hanya sekitar 37,5 ribu tonan. Sedangkan sebenarnya kita impor beras itu kan banyak sekali ya, tapi dari Kamboja cuma sedikit. Alasannya utamanya karena harganya kadang-kadang kurang masuk. Tapi harga kurang masuk itu karena kita belum ada kemitraan yang sifatnya investasi ataupun joint development dan lain-lainnya. Ini yang berusaha untuk kita dorong bersama, dan ini yang sebenarnya pihak dari Kamboja itu sangat menginginkan. Mereka sangat menginginkan adanya perusahaan-perusahaan Indonesia, baik itu BUMN ataupun swasta, yang lebih interaktif dan lebih involved dalam produksi agriculture mereka di sini. Tidak hanya beras, tetapi juga untuk kacang mete, untuk pepper, untuk durian dan lain-lainnya. Mereka juga ingin adanya kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dari Indonesia, baik itu BUMN ataupun swasta. Jadi itulah yang kita coba untuk dorong agar tercipta kemitraan antara Indonesia dengan Kamboja dari sisi ketahanan pangan. Bagaimana ketahanan pangan Indonesia itu bisa semakin diupayakan atau semakin diperkuat dengan adanya pasokan-pasokan bahan-bahan makanan yang datang dari Kamboja, yang kebetulan di Kamboja juga surplus. Nah, ini yang kita berusaha untuk coba untuk tingkatkan. Ya, memang kalau boleh saya konfirmasi, nilai perdagangan bilateral kita kan masih di bawah $1 miliar US ya. Untuk tahun ini ya, mudah-mudahan sih mencapai 1 miliar ya, karena tahun lalu itu sesuai dengan datanya Kamboja itu sudah melebihi 1,1 miliar tahun lalu. Nah, tahun ini masih di sekitar 800-an, mudah-mudahan sampai akhir tahun nembus nih, Pak Agus ya. Targetnya ya, mudah-mudahan ya. Iya. Kita lihat nih bagaimana upaya-upaya dari Pak Dubes beserta jajaran ya. Sebagai duta perdagangan ya. Di Kamboja. Betul ya. Oke, upaya-upaya terus dilakukan, Pak. Gimana? Betul. Kami juga ini memang merupakan salah satu KBRI Phnom Penh ini, indeksasinya ataupun yang dianggap sebagai isu penting itu adalah isu ekonomi. Bagaimana kita meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Kamboja. Nah, tentunya salah satu selain kalau investasi dari Kamboja ke Indonesia ada, tetapi tidak besar. Investasi dari Indonesia ke Kamboja, dari Indonesia ke Kamboja juga ada, tetapi tidak besar juga. Yang masih besar dan masih kita menjadikan fokus adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini memang jomplang, yaitu dari Indonesia ke Kamboja mayoritasnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan demi untuk mendorong ekspor kita ya. Jadi upaya untuk membuka pasar Kamboja terhadap produk-produk Indonesia, juga memfasilitasi para eksportir dari Indonesia, itu yang dilakukan oleh kita. Tahun ini aja kita sudah melakukan beberapa pameran, sudah 2 kita lakukan, satu di Sihanoukville, satu yang besar di Phnom Penh yang kemarin menghadirkan sampai dengan 4.000 pengunjung, dan ada 100 booth yang kita lakukan baru aja di bulan September lalu. Kita lakukan, dan rencananya tadi bulan Desember kita juga akan berpartisipasi di pameran ekspor lagi di sini. Jadi itulah yang kita coba untuk dukung, dan berbagai hal lainnya yang kita promosikan. Mungkin kalau Pak Agus lihat Instagram saya, itu saya berusaha untuk kunjung ke beberapa tempat untuk memastikan bahwa produk Indonesia itu semakin dikenal merek-mereknya oleh masyarakat Kamboja. Wah, akhir tahun ini yakinlah bisa tembus di atas 1 miliar. Mudah-mudahan Pak, jangan malu-maluin lah, karena kan tahun ini kita KBRI Phnom Penh ini baru saja menerima penghargaan Prima Duta Award dari Pak Menteri Perdagangan ya, sebagai salah satu perwakilan yang mendukung ekspor ya. Jadi kita mendapatkan dan merasa sangat bangga gitu ya. Jangan sampai di tahun kita menerima Prima Duta Award malah justru turun gitu. Iya. Baik. Jadi ada beban moral juga nih. Iya. Selamat dulu lah untuk Pak Dubes ya sama jajaran ya. Mudah-mudahan ini bisa mempertahankan ke depannya. Nah, untuk sektor lain tadi Pak Dubes sudah menyinggung bagaimana kita juga tidak pernah kurang membantu Kamboja dalam hal misalnya mensupport geopolitik yang berkembang ya, dinamikanya di dalam negeri Kamboja dengan mengirim pasukan perdamaian. Nah, baru-baru ini untuk sektor pertahanan kan Presiden Prabowo juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2024, Pak. Bagaimana kerjasama pertahanan Indonesia dengan Kamboja ini juga menjadi perhatian dengan adanya hibah bantuan alutsista. Ini kan yang sudah
berjalan senilai 500.000 US dollar ya Pak? Betul ya. Kepada Kamboja. Nah, apalagi bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan antara kedua negara Pak yang tengah dikembangkan saat ini? Memang kalau misalnya dari sisi kedekatannya, interaksi antara militer Indonesia dengan Kamboja itu sangat erat. Saking eratnya itu saya teringat waktu Pak Presiden berkunjung ke Kamboja sebelum beliau menjabat sebagai presiden, sekitar sebulan ataupun 2 bulan sebelum beliau dilantik sebagai presiden, berkunjung ke Kamboja. Ketika beliau mendarat di sini, bertemu dengan beberapa perwira tinggi Kamboja, beliau langsung bilang, wah kamu sekarang sudah jadi jenderal ya. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau kenal dengan para jenderal di Kamboja ini semenjak para jenderal itu masih pangkatnya mungkin letkol ataupun kolonel. Secara personal malah diingat, betul ya? Iya, jadi istilahnya kalau presiden kita aja ingat seperti itu, apalagi teman-teman kita yang lain-lainnya yang setiap hari berinteraksi. Dan kebetulan memang kemitraan kita itu tidak hanya dari sisi yang kita baru saja berikan hibah amunisi dan senjata kemarin itu, tetapi juga dalam bentuk program peningkatan kapasitas yang secara rutin kita lakukan, baik dari sisi para prajurit atau perwira mereka dikirimkan ke Indonesia untuk melakukan berbagai macam sekolah, termasuk diantaranya Lemhana, Sesko, dan lain-lainnya, atau kita mengirimkan instruktur dari Indonesia ke sini untuk memberikan training untuk berbagai hal, termasuk anti terorisme dan lain-lainnya itu di sini. Nah ini setiap tahunnya terus dilakukan, bahkan tidak hanya yang sifatnya militeristik ya. Sebagai contoh, saat ini nih ada 41 tentara pas pampres dari Kamboja yang melakukan training di Indonesia. Tapi trainingnya bukan training menembak, trainingnya bukan training bela diri, tapi trainingnya training bola voli. Oh, iya. Karena kebetulan tim pas pampres itu juara voli profesional di Kamboja. Oh, seperti itu. Iya. Jadi memang kedekatannya itu tidak hanya terkait pekerjaan saja, tetapi hal-hal yang lain. Dan berkembang ya. Harapan kita ini juga akan permeate ya, akan juga menjadi basis untuk penguatan kemitraan kita people to people. Jadi military to military ini menjadi pintu untuk greater people to people connections juga. Baik. Harapan kita itu. Baik, Pak Dubes, terakhir barangkali ini terkait dengan penguatan bagaimana kemitraan kita, persahabatan kita dengan Kamboja. Ada pesan-pesan dari Pak Dubes? Tentunya yang saya harapkan adalah bahwa yang saya selalu sampaikan adalah bahwa kedekatan sejarah antara Indonesia dan Kamboja ini seharusnya diterjemahkan menjadi kerjasama konkret. Di bidang ekonomi kita sudah mulai hasilnya, di bidang militer sudah cukup lama. Nah, bagaimana juga di bidang-bidang lainnya seperti sosial budaya, seperti pendidikan, seperti juga sains, juga energi terbarukan untuk yang perubahan iklim. Nah, ini yang bidang-bidang yang mungkin sebelumnya belum kita kembangkan, tetapi saya meyakini bahwa akan terdapat banyak sekali ketertarikan dari pihak sini untuk bermitra dengan pihak Indonesia. Plus kemudian juga warga negara Indonesia yang tinggal di Kamboja ini jumlahnya semakin banyak, dan tentunya ini pesan juga kepada teman-teman kita warga negara Indonesia yang ada di Kamboja yang mungkin mendengarkan RRI juga atau Voice of Indonesia ini, untuk selalu menjadi duta-duta Indonesia di negara rantau. Jagalah citra kita, dan kemudian bagaimana kalian juga bisa menjadi agen-agen penghubung antara Indonesia dengan Kamboja. Semoga harapan kita adalah ke depannya yang orang Kamboja ketahui mengenai Indonesia itu selalu yang positif dan progresif, sama juga yang diketahui oleh warga negara Indonesia mengenai Kamboja adalah negara yang cantik, negara yang indah, dan negara yang dari dulu adalah teman kita, sahabat kita, dan kedepannya juga akan menjadi mitra kita. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, mudah-mudahan demikian harapan kita bersama ya, dan juga terwujud, terpelihara terus kemitraan kita, persahabatan kita dengan Kamboja. Bapak Santo Darmo Sumarto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Voice of Indonesia. Lain waktu kami tunggu lagi Pak informasi terbarunya nanti. Dengan senang hati. Baik, pendengar, demikian ranah diplomasi kali ini. Tetap bersama di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.